Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ramawati. Saya dari kelas 11 OTKP 1. Jadi di video kali ini saya akan membuat tugas keterampilan, yaitu membahas pertanyaan-pertanyaan studi kasus. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya akan membacakan soalnya dulu. Studi kasus yang pertama yaitu jelaskan langkah-langkah yang harus Anda lakukan agar komunikasi melalui telekonferensi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, pastikan komputer yang akan digunakan melalui software Microsoft Visual C Pagar 2005. Yang kedua, pengguna harus memilih jenis IP yang akan digunakan, IPv4 dan IPv6, dengan memilih radio button. Yang ketiga, untuk memilih IP address, pengguna dapat mengklik pilihan combo box dan memilih IP yang terdapat pada komputer. Yang keempat, setelah itu pengguna menekan tombol centang yang ada di bawah kanan. Yang kelima, dan jika pengguna diperbolehkan untuk bergabung ke dalam konferensi, akan muncul from set destination IP port setelah pengguna mengisi alamat IP dan nomor port. Pengguna akan bergabung ke dalam konferensi. Kasus yang kedua yaitu tuliskan dan jelaskan jenis mesin komunikasi kantor yang tepat untuk digunakan Mario. Berikut manfaat dari mesin tersebut. Yang pertama, intercom. Intercom merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan warkat atau keterangan dalam lingkungan organisasi. Manfaat dari intercom yaitu yang pertama, untuk menyampaikan informasi secara efektif dari pihak satu ke pihak lainnya. Yang kedua, menghindari mondar-mandir para pegawai. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Kasus yang ketiga yaitu tuliskan dan jelaskan jenis komunikasi kantor yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Berikut prosedur penggunaan kantor tersebut. Yang pertama itu faksimal. Faksimal karena mesin faksimal mampu mengirim dan menerima data dari mana saja dalam waktu beberapa menit. Menerima data berupa tulisan, foto, dan dokumen lainnya. Prosedur penggunaan faksimal yang pertama, pastikan bahwa mesin faksimal telah tersambung dengan aliran listrik. Untuk mengeceknya, pastikan indikator pada mesin faksimal berada dalam kondisi menyala atau posisi standby. Yang kedua, siapkan data yang akan dikirim dengan bagian yang tercetak menghadap ke belakang. Yang ketiga, siapkan nomor faksimal yang akan dituju. Yang keempat, tekan jumlah halaman yang diinginkan. Yang kelima, tekan tombol yes. Yang keenam, jika muncul tulisan quick, tekan keyboard pada muncul tanda di layar keyboard. Selanjutnya, lakukan proses penyalinan dokumen. Setelah itu, saya akan membahas kasus yang keempat. Yang keempat itu yaitu uraikan prosedur penggunaan yang tepat dari mesin komunikasi tersebut. Berikut etika penggunaannya, yaitu proses penggunaan talkwalk pada ada dua tahap, yaitu yang pertama melakukan panggilan, yaitu lakukan panggilan dengan menekan tombol PTT post to talk. Yang kedua, jika panggilan pertama tidak terjawab, tunggu 5 detik sebelum melakukan panggilan ulang. Yang ketiga, jika tidak terjawab hingga 4-5 kali, hentikan panggilan dan memberi kesempatan kepada stasiun lain untuk berkomunikasi. Yang kedua, menerima panggilan, yaitu apabila mendengar panggilan, jawablah panggilan tersebut segera mungkin. Yang kedua, jawaban terhadap panggilan hendaknya singkat dan tetap berpegang pada prosedur komunikasi. Pada walkie-talkie umumnya terdapat kode atau sandi. Kode yang sering diucapkan saat melakukan panggilan adalah Alpha, Bravo. Sementara itu, menerima panggilan lainnya, kodenya adalah Bravo, Alpha, Go Ahead. Etika penggunaannya yaitu yang pertama, saat berbicara, jarak walkie-talkie kira-kira 2,5 cm dari mulut. Yang kedua, tekan tombol PTT selama kira-kira 2 detik.
Kemudian mulailah berbicara. Setelah selesai, segera lepas tombol PTT. Lakukan komunikasi secara tertib dan bergiliran dengan hierarki atau urgensi berita. Yang keempat, gunakan kerahasiaan dengan menghindari penyebutan nama, jabatan, atau senioritas dalam percakapan. Yang kelima, berbicara dengan singkat dan jelas, dengan kecepatan sedang. Yang keenam, panggilan hanya dapat dilakukan maksimal sebanyak 3 kali. Kasus yang kelima yaitu tuliskan prosedur penggunaan mesin komunikasi tersebut agar hasil rapat dapat langsung dilakukan oleh kantor cabang, yaitu siapkan peta telek yang telah berisi rekaman berita yang akan dikirim pada tape reader unit. Yang kedua, tekan tombol OK, kemudian masukkan 7300941 nomor telek yang akan dihubungi. Yang ketiga, apabila panggilan berhasil dilakukan, lampu indikator akan tetap hidup. Selanjutnya, tombol How are you K atau answer back dari telek yang dipanggil keluar printed out. Tekan lagi pilihan New Line Line Auto Disconnect K serta Red On atau Off secara berturut-turut. Yang keempat, apabila rekaman telah terkirim, secara otomatis pertukaran answer back akan keluar atau print out dan mesin langsung mati. Pengiriman pun selesai. Cukup sekian pertanyaan sudah saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.